Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 16 Agustus sampai dengan 20 Agustus 2021. Jadi minggu ini hanya 4 hari bursa ya, karena hari Selasa tanggal 17 Agustus libur ya, memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Jadi saya akan bahas saham-saham yang berhubungan dengan telekomunikasi ya. Ada 7 saham. Um, Perlu diingat ya, analisa saham mingguan bukan berarti buy gitu ya, atau rekomendasi buy ya, bukan ya. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk yang sudah punya sahamnya, kira-kira pasang trailing stop atau stop lossnya di mana. Terus untuk minggu ini apakah masih bisa naik atau masih koreksi, lebih baik jual dulu atau gimana ya. Jadi prinsipnya seperti itu, bukan berarti kalau saya bahas berarti oh buy gitu, enggak ya. Saya enggak eh, kasih rekomendasi buy atau rekomendasi sell, enggak ya. Jadi berdasarkan murni analisa sahamnya, kira-kira arahnya kemana ya. Kemudian kalau sudah punya, kalau mau tambah lagi, kalau dia berhasil breakout ke atas ya, break up ya, kira-kira tambah lagi di mana dan seterusnya ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Kalau mau buy-nya di mana ya. Uh, saya mulai langsung dengan Excel. Untuk XL Axiata Tbk untuk minggu ini ya. Jadi kalau kita lihat di chart mingguannya, dia memang support resisten terdekatnya di 2360 dan 2800 ya. Jadi range-nya dia cenderung sideways ya di area 2360 sampai dengan 2800. Jadi yang sudah punya sahamnya ya, kalau kita perhatikan di daily-nya gini ya, ini adalah garis-garisnya ya. Untuk harian, kalau misalnya bingung ya pakai yang mingguan ya. Ini sebelumnya saya tunjukkan, ini untuk support dan resistennya untuk mingguannya ya. Kalau daily hariannya kurang lebih support dan resistennya pakai harian ini ya. Saya sudah sebutkan sebelumnya, memang Excel ini dia minggu lalu ya, dan minggu sebelumnya dia cenderung koreksi ya, karena setelah dia berhasil naik ke atas 2680, hampir menyentuh 2740 ya, dia gagal kemudian koreksi ya. Hari Jumat dia berusaha naik tapi ternyata penutupannya di bawah 2630 ya. Jadi sudah punya bagaimana Pak Sunar? Yang sudah punya, kalau belum pasang trailing stop atau stop loss, pasang aja di 2560 dan 2490 ya. Kemudian yang mau buy on weakness, Pak Sunar, kalau mau buy on weakness ya tunggu di area 2440 sampai dengan 2380 ya. Kenapa tunggu di sini? Karena kalau kita lihat, kalau misalnya dia nyentuh ke 2380, dia ada kecenderungan dia berhasil rebound lagi ya. Paling nggak dia naik ke atas 2680 ya. Jadi kita belinya tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 2440 ya. Jadi kalau dalam minggu ini dia koreksi lagi, mudah-mudahan dia rebound ya. Saya nggak berangkat koreksi, nggak. Kalau dia koreksi, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 2440 buy ya. Kemudian naik lagi ke atas 2490, tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi garis-garis merah ini saya berikan, jangan bingung ya, ini untuk average up atau buy up ya. Kalau dia naik lagi, tambah lagi, naik lagi, tambah lagi dan seterusnya ya. Memang kecenderungannya di sini setelah rebound 2 hari ya, Rabu dan Kamis, hari Jumatnya dia merah ya, walaupun dia higher high, memang ada kecenderungan masih cenderung sideways ya minggu ini ya. Jadi intinya masih di range-nya ini ya, 2360 dan 2800. Nah, berarti buy on weakness-nya sekitar area ini ya. Kurang lebih cukup untuk Excel ya. Kemudian berikutnya untuk analisa saham mingguan untuk Friend. Jadi Friend bagaimana Pak Sunar? Minggu lalu ya, dia gagal untuk bertahan di atas 168 ya. Minggu sebelumnya ya. Jadi 2 minggu yang lalu maksud saya ya. Di minggu lalu dia juga gagal breakout ya. Malah dia cenderung testing 137 ya saat ini ya. Jadi memang range-nya sebelumnya support dan resistennya sekitar 137 sampai 168 ya. Nah, minggu ini hati-hati kalau dia turun banyak 137 ya. Yang sudah punya sih lebih baik jual dulu ya kalau dia turun banyak 137. Kenapa? Karena kalau dia turun banyak 137 itu dia turunnya bisa dalam ya, bisa sampai 103 ya. Jadi hati-hati aja yang sudah punya ya. Yang belum punya atau kalau yang mau buy ya, kita perhatikan di daily-nya. Ini sudah break ya. Ini sebelumnya memang area buy on weakness saya sebutkan ya, kalau dia naik ke atas 150 buy, tapi dia kalau kenyataannya di sini hari Kamis dia breakout ke atas, tapi ternyata dia gagal ya. Jadi jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss ya. Maksimum kalau misalnya belum pasang ya pasang aja di 135 dan maksimum lagi di bawahnya 129 ya. Itu paling maksimum banget. Sebenarnya sih harusnya kalau yang rajin nonton ya sudah pasang automatic order sell ya. Ini turun bawah 143 jual dulu, turun lagi bawah 135 jual dulu ya. Itu analisa saham saya yang sebelumnya ya. Jadi harusnya sudah jual sebagian ya, minimum ya 50% ya. Karena sudah di bawahnya 143.
Kalau yang mau buy ya, sebentar. Gimana kalau mau buy friend? Sebenarnya dia masih uptrendnya ya. Kalau kita lihat secara garis besarnya masih cenderung bagus ya. Jangka menengahnya ya. Kalau kita tarik di sini ya, ini uptrend channelnya ya. Ini uptrend channelnya. Sebenarnya koreksinya masih cukup wajar lah seperti itu, walaupun dalam ya. Tapi kalau kita perhatikan kalau mau buy ya, saran saya sih tunggu buy on weakness di area sekitar 129 sampai 135. Artinya ya, kalau misalnya dia koreksi di bawah 135 ya, kita tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 135 barusan buy, banyak bertahap aja. Tapi bukan berarti kalau Senin misalnya langsung 135 rebound gitu langsung buy, enggak ya. Kita tunggu besoknya lah ya, minim ya. Seperti apa, kalau dia masih bertahan di atas 135 kita boleh buy ya. Buynya bertahap aja, naik ke atas 143 tambah lagi, naik ke atas 150 tambah lagi, dan seterusnya. Nah, kalau yang mau buy high sell higher ya, saran saya sih kalau mau buy lebih baik sih ya, lebih baik tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 150 ya, itu paling cepat ya. Naik ke atas 150 buy, naik lagi ke atas 157 tambah lagi ya. Ini 153 dan 157 terlalu dekat ya, saya hapus saja ya. Jadi naik ke atas 150 buy, naik lagi ke atas 197 tambah lagi, naik lagi ke atas 163 tambah lagi ya, naik lagi ke atas 170 tambah lagi. Memang dia masih cenderung koreksi ya, jadi makanya kita belinya bertahap ya. Tapi belinya tunggu kalau dia sudah berhasil rebound naik ke atas 150% buy ya, seperti itu ya. Jadi nggak perlu terlalu agresif ya, santai aja. Mudah-mudahan minggu ini dan minggu depannya lagi dia bisa berhasil rebound ya, seperti itu ya. Itu untuk friend ya, kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk analisa saham mingguan untuk Telkom. Kalau kita perhatikan untuk grafiknya ya, trading range-nya untuk Telkom ini memang cukup lebar ya. Dia support-nya sekitar 3.000-an ya. Kemudian resisten terdekatnya, sebentar ini saya pindahkan yang sini aja ya, sekitar 3570 ya. Jadi dia sebenarnya sih trading range-nya sideways-nya lebar ya. Jadi selama dia bertahan di atas 3000 masih ada peluang untuk naik ke 3570 ya. Karena kalau kita perhatikan di sini sejak akhir tahun 2020, selama dia berhasil naik ke atas 3000 ya, dia akan sampai 3570. Kalau mau buy ya tunggu aja sekitar area 3000 sampai dengan 3100 lah ya di sini ya. Saya kasih area di sini 3130 lah kurang lebih ya. Jadi kalau dekat dengan 3130 sebenarnya sih kesempatan yang baik ya kalau mau mulai buy Telkom ya. Karena kalau kita lihat di sini gelombangnya dia ya, naik turun ya. 3130 kena ya. Jadi selama dia berhasil rebound ke atas 3130 dan bertahan di atasnya, ya kemungkinan besar 3570 tercapai ya. Jadi tradingnya ya, walaupun memang Telkom ini sering dibilang orang saham lemot ya, tapi kalau kita lihat gelombangnya gini, kalau buy sell buy sell buy sell enak banget ya. Jadi nggak terlalu khawatir dilihatin setiap hari ya, karena dia mingguannya lumayan lebar sideways-nya ya. Jadi kalau dilihat dari hariannya bagaimana Pak Sunar? Memang hari Jumat ini koreksi ya Pak Sunar. Setelah dia naik tinggi hari Kamis tanggal 12 Agustus ya. Jumatnya koreksi Pak Sunar gitu ya. Ya makanya itu saya kasih garis-garisnya ini ya untuk pemasangan trading stop ya. Buy on weakness tetap saran saya di sekitar area 3180 sampai dengan 3220 atau di area 3100 sampai dengan 3130 ya. Ini sudah saya sebutkan di area weekly-nya ya. Jadi paling dekat ya di 3220. Artinya kalau dia misalnya turun di bawahnya 3220, kita tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 3220 barusan buy ya. Kalau belum ya berarti belum ya. Kita tunggu di area berikutnya 3130 ya. Seperti itu bagi yang buy on weakness. Kalau yang mau tipe buy high sell higher ya, jadi kita ketahui bersama ini resisten terdekatnya di kalau di weekly-nya tadi ya itu di 3570 ya. Jadi kalau mau sistem buy high sell higher ya, belinya sih bertahap aja ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas, di sini ada resisten terdekatnya 3400 ya. Lebih baik sih kalau mau buy high sell higher ya, karena dia masih konsolidasi cenderung testing area ini ya, support yang pertama dan kedua ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3400 buy, naik lagi ke atas 3430 tambah lagi ya, naik lagi ke atas 3500 boleh tambah lagi, target price berikutnya 3570 ya, seperti itu ya. Kalau dilihat uptrendnya untuk Telkom ini ya, sebenarnya sih masih cukup bagus tapi cenderung sideways lah secara garis besarnya ya. Kalau kita lihat di sini memang seringkali begini ya, setelah dia naik ini ya, saat tinggi kemudian dia koreksi ya 2 hari, kemudian dia berhasil naik lagi, koreksi 1 hari 2 hari ya.
Ini koreksi kurang lebih ya, dia lower low ya, kemudian dia naik lagi ya, kemudian sideways ya naik lagi. Ya memang kalau ngikuti pergerakan hariannya ya memang ikutin aja garis-garisnya ini ya kalau ngikutin hariannya. Tapi secara garis besarnya dia cenderung memang sideways, range-nya di 3130 sampai 3570. Jadi kalau dekat dengan 3130 sih kesempatan bagus untuk buy on weakness ya. Tapi tunggu kalau dia berhasil rebound ya. Belinya itu bukan berarti turun pada 3130 langsung buy, enggak ya. Kita tunggu kalau dia berhasil istilahnya mantul lah ya, rebound ke atas 3130 ke atas barusan buy. Buy-nya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ini ya. Itu kurang lebih untuk Telkom. Berikutnya untuk ISAT, Indosat Tbk. Jadi untuk mingguannya di sini ISAT dia range juga ya, maksudnya di area sideways ya, 5825 sampai dengan 7300. Jadi ini sudah pernah saya sebutkan ya. Memang yang suka trading sideways ya, ini ISAT ya pilihannya lumayan lah. Selama dia bertahan di atas 5825 ya. Pernah dia di bawah 5825 tapi nggak lama lagi kan dia rebound mantul ke atas ya. Di 5825 ini acuannya ya. Kalau di daily-nya ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Kalau di daily-nya garisnya agak beda. Ini kan hari Jumat dia masih naik ya untuk ISAT ya, Indosat ya. Jadi apakah masih bisa langsung naik? Mas benar. Jadi yang sudah punya dulu ya, pasang aja trailing stopnya di 6375 dan 6175. Itu untuk ISAT. Kemudian yang mau buy on weakness, saran saya sebelumnya di area ini ya, 6150 sampai dengan 6200. Artinya kalau misalnya dia koreksi ya, kita tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6200 barusan buy ya. Atau sekalian tunggu di area sekitar 5800 sampai 5850 lah kurang lebih ya. Jadi kalau dia koreksi, kita tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 5850 barusan buy ya. Itu buy on weakness-nya. Jadi bisa dua area ini ya, pilih yang mana ya, tergantung nanti dikasih yang mana. Ya siap siaga di sini atau di sini ya, terserah ya. Kemudian yang mau buy high sell higher ya. Jadi kalau dia kita perhatikan di sini, ini adalah area yang saya kotain sebelumnya ya, sideways-nya ya. Jadi ini resistennya 6750. Memang sekarang memang dekat banget dengan 6750 ya. Kalau mau buy high sell higher ya, kita perhatikan dia memang suka membentuk ekor panjang ke atas ya untuk ISAT ya. Ini sebelumnya ekor panjang ke atas dia naik lagi ya, higher. Jadi kalau yang berani buy high sell higher, naik ke atas 6600 buy ya, naik lagi ke atas 6750 tambah lagi ya. Kalau menurut saya sih untuk ISAT ini dilihat dari tiga hari terakhir ya, volumenya naik ya, harganya juga naik ya. Ya ada kemungkinan masih bisa naik, tapi di sini resisten 6750 cukup dekat ya. Jadi belinya jangan terlalu banyak. Kalau dia berhasil naik ke atas 6750 tambah lagi, target price berikutnya adalah 7025 dan 7200. Kalau dia naik lagi ya, boleh tambah lagi ya. Jadi intinya ikutin aja garis-garis merah ini ya. Ini acuannya untuk average up atau buy up ya, atau tambah lagi. Dan juga untuk trailing stop, misalnya dia kalau sudah naik ke atas 7200 ya, tambah lagi Pak Sunar boleh ya. Kemudian dia naik ke atas 7300 tambah lagi boleh. Dan ternyata Pak Sunar dalam perjalanannya dia gagal bertahan di atas 7300, mulai turun ke bawah. Misalnya turun 7250 ya. Jadi mulai pasang trailing stop ya, seperti itu ya. Jadi jangan lupa selalu pasang trailing stop dan stop loss ya. Jadi trading itu mudah ya. Yang susah, kenapa banyak orang susah kenapa banyak orang yang gagal di saham, karena mereka nggak fokus ya, nggak sabar, dan juga nggak disiplin ya. Jadi 3 kunci sukses di saham itu adalah sabar, fokus, dan disiplinnya. Karena kita memang harus sabar ya. Kalau uptrendnya masih bagus ya, kalau koreksi dalam jalur uptrend ya masih bagus ya, kita hold ya, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja ISAT ini dia berhasil breakout ke atas 750 dengan target price-nya paling enggak ya, paling tidak ya 7200 ya untuk ISAT. Lalu berikutnya untuk SEN. SEN ini kalau kita lihat ya, grafik weekly-nya 1 2 3 4 hijau semua ya. Ini ekornya panjang ke atas ya. Dua minggu yang lalu, terus minggu lalu ya dia memang higher low, tapi dia lower high ya. Kalau close-nya kalau kita bandingkan masih higher close ya minggu lalu dibandingkan minggu sebelumnya. Jadi sebetulnya sih untuk SEN ini dia ini support resistennya ya, saya sudah gambarkan 354 478 ya. Itu range-nya ya. Kemungkinan ya masih sideways ya. Jadi dia sudah berhasil breakout, dia masih sideways. Intinya selama di atas 354 dia masih cukup bagus untuk breakout ke atas 478 ya. Itu untuk SEN ya. Jadi kira-kira yang sudah punya bagaimana Pak Sunar? Di sini kita lihat dalam beberapa minggu terakhir dia memang sideways ya. Di harian juga kelihatan. Ini area buy on weakness saya sudah kasih kotaan ya.
Kalau belum kena ya tunggu aja sabar. Misalnya kalau dia koreksi di bawah 374 ya, kita tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 374 barusan buy ya. Atau tunggu di area 302 dan 322 ya, seperti itu ya. Tapi kalau turun di bawah 302, lebih baik sih jual dulu karena ada kemungkinan dia akan testing lagi area support berikutnya di 250 dan 262. Kalau yang belum buy, kalau mau buy high sell higher, menurut saya sih karena ini kita lihat di sini ya, 440 adalah titik pentingnya ya. Sebelumnya saya kasih 440, tapi saya geser ke atas saja ya karena di sini 442 ya. Jadi kalau mau buy high sell higher, saran-saran sih memang uptrendnya masih cukup bagus ya, walaupun sideways dalam 3, 4, 5, 6 hari trading terakhir ya, sideways ya. Jadi belinya bertahap aja, yang buy high sell higher, naik ke atas 442, buy, naik lagi ke atas 478, tambah lagi ya. Kalau dia berhasil breakout naik ke atas 478, target price berikutnya adalah 500 dan 520 ya. Kalau kita perhatikan ya di sini ya, Fibonacci extension saya sudah tarik sebelumnya 261,8% di area sekitar 420 ya, yang mana sudah kena ya. Kalau dia berhasil naik lagi, karena ini ada chart pattern ya, ada rounding bottom ya. Kalau kita perhatikan ini rounding bottom ya. Kalau baca bukunya Thomas Bulkowski, Getting Started in Chart Patterns ya, ini ketinggiannya dari polanya ini ya. Kalau kita ukurkan ya, kita plotkan di sini. Sebentar saya pastikan dulu ya. Ini sebelumnya kurang tinggi ya, karena catnya error ya sebelumnya. Skalanya saya sebelumnya pakai aritmatik ya. Ini logaritma ya, saya sudah betulkan. Jadi kalau ketinggian catnya dari rounding bottom formasinya, ketinggiannya ini ya, ada kemungkinan, ini kan saya ukurkan ya, saya gambarkan ulang aja ya. Ini saya plotkan di sini. Jadi masih ada kemungkinan naik ke atas 520 ya target price-nya ya. Nah, di sini memang area istilahnya konsolidasi lah ya, sideways ya, sebelum dia naik lagi ke atas ya. Uptrendnya sejauh ini masih cukup bagus sebenarnya ya untuk sen ya. Jadi belinya sesuai dengan arahan garis-garis yang sudah saya berikan aja. Jadi mudah-mudahan berhasil ya untuk minggu ini ya, seperti itu ya. Itu kurang lebih untuk sen. Kemudian berikutnya untuk tower. Kalau kita lihat tower di sini, ini support dan resistennya ya. 1325 dia sudah breakdown ke bawah ya. Ini resisten sebelumnya 1325 ya. Dia ditembus ke atas, kemudian sempat naik sampai 1625. Ternyata dia gagal kan. Minggu ini dia, maksud saya minggu lalu dia ditutup di bawahnya 1325. Nah, kalau dia di bawah 1325, sebenarnya sih dia resiko ke area ini ya, kurang lebih 1180 ya. Ini swing high sebelumnya ya. Saya lihat dari minggu yang berakhir tanggal 7 Agustus ya, minggu 7 Agustus ya. Jadi kalau kita perhatikan memang di sini ini tahun 2020 ya, tahun 2021. Jadi tahun 2020 ya, kalau kita tarik panjang selama dia berada di atas 1180 sih ya dia masuk lagi ke range-nya sideways-nya sebelumnya yang panjang ya. Jadi hati-hati aja kalau dia turun pada 1325, lebih baik sih kurangi posisi aja ya. Pasang trailing stop atau stop loss ya. Karena ada kemungkinan testing ke 1180. Nah, kira-kira masih ada potensi rebound nggak Mas Sunar? Kalau dilihat dari grafik hariannya ya, di sini sudah mulai melanda ya, 3 hari terakhir ya. Ini area buy on weakness yang saya sudah sebutkan sehari sebelumnya ya. Ketika dia naik tinggi atau dia sudah naik ya di sini ya, naik di area sekitar sini, saya tunggu buy on weakness belum dikasih ya. Ini kan ternyata kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher atau ya masih tunggu di sini ya. Jadi ini kalau saya perpanjang ini sekitar 1245 sampai dengan 1270 yang kita jadikan acuan supportnya ya. Nah, kalau mau buy on weakness sekarang, menurut saya sih lebih baik tunggu kalau dia naik ke atas 1350 buy ya, naik lagi ke atas 1400 tambah lagi ya, seperti itu ya. Kemudian kalau dia berhasil naik ke atas 1450 tambah lagi dan seterusnya ya, itu kurang lebih untuk tower ya. Target price terdekatnya ya di 1535. 1535 adalah Fibonacci extension 127,2% ya. Kalau dia breakout ke atas 1535, dia akan berusaha untuk breakout ke atas 1625 ya. Dengan target berikutnya di Fibonacci extension 161,8% ya. Sekitar 1750 sampai dengan 1780 ya, kurang lebih angkanya ya. Ada peluang rebound nggak Mas Sunar? Kalau sudah punya, pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 1300 dan 1245 ya maksimum ya. Kalau yang sudah punya. Kalau belum punya, buy-nya bertahap. Mulai kalau naik ke atas 1350 buy,
naik lagi ke atas 1400 buy dan seterusnya. Jadi buy-nya bertahap aja, nggak perlu terlalu agresif ya, tapi jangan terlalu takut-takut ya. Kurang lebih cukup untuk tower. Berikutnya untuk TBIG. TBIG di sini dia memang cenderung sideways ya. Sideways-nya dia lama banget ya. Di area range 2850 sampai dengan 3440. Nah, kalau dekat dengan 2850 memang kesempatan untuk buy on weakness ya, karena dia sejauh ini dia sejak dia breakout ya di minggu Juni 2021 ya, awal Juni ya, dia sudah berhasil naik ke atas 250, 2850 bertahan di atasnya ya. Jadi kalau mendekati 2850 sih kesempatan baik ya kalau buy ya, buy on weakness. Nah, kemudian kalau di daily chart-nya kita lihat di sini saya sudah sebutkan ya area buy on weakness-nya ya, kurang lebih ya. Jadi yang rajin menonton dan menyatat harusnya sudah tahu ya, ini areanya kalau rebound buy ya, naik ke atas 3000 buy ya, dan seterusnya ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Nanti yang mau tambah lagi kalau naik ke atas 3100 buy lagi ya, buy up ya. Naik ke atas 3250 tambah lagi, naik ke atas 3400 tambah lagi dan seterusnya. Target price berikutnya kurang lebih di area sekitar 3800 sampai 3900 ya. Itu adalah Fibonacci extension 161,8%. Jadi yang belum punya buy on weakness sekarang buy sih boleh-boleh aja ya, pasang stop lossnya di 3000 dan 2900 ya untuk TPG. Jadi belinya bertahap aja, kalau naik lagi ke atas 3100 tambah lagi, naik ke atas 3250 tambah lagi. Memang kecenderungannya dia sideways lama ya, panjang di sini ya. Ya paling tidak lah kalau dia naik ke atas 3100 kemungkinan besar 3400 tercapai ya, seperti itu ya. Ya sideways ya. Ya. Sebelumnya ada yang komentar ke saya ya, Pak Sunar kalau bisa kalau ngomong di analisa sahamnya jangan bilang mungkin dong, kata mungkin jangan dipakai dong seperti itu. Kalau mungkin kan kata mungkin katanya dia ya, ya sama aja nanti kan nggak pasti gitu ya, kita jadi bingung ya. Ya memang saya nggak mau mengatakan kata-kata pasti ya. Kalau pasti itu kan berarti kan nanti saya yang salah ya, berarti saya mendahului market ya. Saya nggak mau mendahului pasar nggak ya. Semua memang menggunakan kata kemungkinan ya, tapi bukan berarti bikin Anda bingung enggak ya. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah diberikan. Naik ke atas 3100 buy atau tambah lagi yang sudah punya ya. Naik lagi ke atas 3250 tambah lagi. Enak kan gitu ya. Sudah ada garis-garisnya itu paling enak. Kalau mau tambah di mana, pasang trailing stop di mana, stop loss di mana kan jelas gitu ya. Kalau dia naik lagi ke atas 3400 breakout ya berarti ya. Ya ada kemungkinan dia ke 3800 ya. Ya itu kurang lebih untuk TPG. Memang emiten tower ini kalau dilihat dari weekly-nya dia sideways untuk TBG ya, dia sideways-nya lama ya, range-nya lebar ya, di area 2550 sampai dengan 3440 ya. Ya kurang lebih seperti itulah ya. 7 saham yang berhubungan dengan telekomunikasi ya untuk analisa saham mingguan periode tanggal 16 Agustus sampai dengan 20 Agustus 2021 ya. Seperti biasanya jangan lupa cek analisa saham mingguan yang lainnya ya, dan juga analisa saham harian. Yang baru join jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi kalau ada yang baru nggak ketinggalan ya. Jangan lupa bantu like, bantu komentar juga ya, atau kasih saran ya. Jadi kalau Anda banyak komentar, banyak saran, rating videonya juga bantu naik ya. Ya mudah-mudahan viewernya makin banyak ya. Pak Sundarnya bikinnya makin semangat ya untuk analisa sahamnya. Ya kurang lebih sekian. Seperti biasanya doa saya, salam sehat, damai dan sejahtera selalu ya. Tetap semangat. Amin.